diperhatikan oleh Allah, manusia yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin malam ini Allah ridho kepada kita, karena kita datang untuk manusia yang dicintai oleh Allah. Dan insya Allah keluarnya kita dari majlis maulid, pertama Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan taufik dan hidayah, dan insya Allah semua hajat dan maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, cintanya Nabi Muhammad kepada kita nggak main-main. Kalau cinta kita kepada Nabi cuma di lisan, tapi banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kita tidak lakukan. Perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak kita laksanakan. Tapi kita lihat dan kita perhatikan bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Di saat Nabi merasakan perihnya dicabut nyawa, di saat Nabi Muhammad merasakan sakitnya dicabut nyawa, sampai Nabi memberitahu kepada malaikat Israel agar berhenti sejenak, karena Nabi gak kuat merasakan perihnya dicabut nyawa. Dijawab oleh malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi, "Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan yang Allah tidak pernah berikan kepada para nabi dan para hamba-hamba Allah yang lain." Kaget Rasulullah, kalau yang paling pelan saya nggak kuat, yang paling ringan saya nggak kuat, yang paling halus nggak kuat, wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku ya Allah. Di situ Nabi Muhammad yang peduli dengan rasa sakit, sehingga Nabi berkata, "Ya Allah, 10 kali lipat daripada ini aku tanggung sakitnya, nggak apa-apa. Yang penting satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya ya Allah." Adakah manusia yang sakit masih memikirkan kita sakit? Adakah manusia yang susah masih memikirkan kita susah? Tidak akan ada. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, begitu Rasulullah wafat, sekarang berada di alam barzakh, sampai detik ini, saat ini, setiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan oleh malaikat, diperlihatkan kepada Nabi. Kalau Nabi lihat amal kita baik, Nabi bersyukur kepada Allah, mendoakan agar kita dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau Nabi melihat amal perbuatan kita penuh dengan kejelekan, penuh dengan kebusukan akhlak atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Nabi mohon ampun kepada Allah, "Ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat di dalam neraka ya Allah. Lihatlah aku ya Allah, pandanglah aku ya Allah, dan ampunilah umatku ya Allah." Makanya kita bisa selamat nanti di akhirat karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, diadakan maulid ini bukan cuma sekedar tasyakuran, bukan sekedar marhabak saja, bukan sekedar baca sholawat saja. Diingatkan sampai di mana taatnya kita, nurutnya kita kepada Nabi. Sebab tidak ada Pak keberkahan hidup bagi orang yang gak nurut sama Nabi. Mau jadi apa saja kalau ikuti Nabi, insya Allah bahagia. Mau jadi suami yang baik, ikuti bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang suami. Gak ada ceritanya dalam sejarah istri Nabi gak suka kepada Nabi. Gak ada ceritanya dalam sejarah Nabi istri Nabi menggunjing Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad sangat adil kepada istri dan sangat bijaksana. Nabi seorang Rasul, seorang Nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling tinggi derajatnya, tapi tidak sukar dan tidak segan di saat Nabi dalam keadaan tidak ada kerjaan, masuk ke dapur untuk membantu istrinya sedang memasak. Duduk di tempat cucian piring, Nabi jongkok membersihkan mangkok dan gelas. Sampai Sayyidatina Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini tugasku bukan tugasmu ya Rasulullah. Tidak usah kamu kerjakan." "Tidak ya Aisyah, kebetulan hari ini saya tidak ada kerjaan. Saya lebih baik duduk jongkok bersama kamu." Menunjukkan suami yang setia. Di mana Nabi Muhammad melihat Sayyidatina Aisyah nyapu, dipegang sapunya, Nabi sendiri yang membersihkan. Artinya apa? Nabi di dalam rumah tidak menganggap dirinya paling penting, tidak menganggap dirinya paling hebat. Kenapa? Nabi menjadi imam dalam rumah tangga,
juga menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Nah ini kalau kita mau jadi istri yang baik, suami yang baik, ikutin bagaimana Nabi Muhammad di tengah-tengah istrinya. Yang kedua, kalau kita mau jadi pemimpin, tidak ada pemimpin yang baik kayak Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad gak seperti kita tiap hari kenyang perutnya. Nabi Muhammad kadang-kadang lapar. Laparnya bukan sejam 2 jam Pak. Kadang-kadang 2-3 hari Nabi gak makan. Seringkali Nabi dipergokin oleh para sahabat. Saking laparnya, itu perut Nabi diikat dengan potongan kain sorban, kemudian diganjel dengan potongan kayu. Sampai kalau Nabi rukuk, pernah terdengar di telinganya Sayyidina Ali, begitu rukuk berbunyi tutuk. Selesai salat, ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, maaf, tadi saya dengar ada suara kerutuk-kerutuk di perut. Ya Ali, diam-diam saja, saya udah 3 hari gak makan ya Ali. Saya ganjel perut saya dengan potongan kayu dan potongan kain sorban. Tapi Nabi Muhammad masih mikirin rakyatnya yang lapar, masih mikirin umatnya yang lapar. Diketok pintu rumah-rumah sahabat yang kaya, yang mampu, diminta bagian daripada makanan atau uangnya, dibagikan kepada mereka. Ini kepemimpinan Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar mengumbar janji, bawa-bawa agama, bawa-bawa tokoh, bawa-bawa bapak, tidak dibuktikan. Kalau kita mau jadi ulama yang diikuti oleh umat, ikutin bagaimana dakwahnya Rasulullah. Nabi Muhammad ilmunya paling super. Kalau kita tidak bisa mengikuti kebesaran ilmunya Nabi Muhammad, paling tidak kita ikutin cara dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau berbicara hak, yang batil-batil, yang hak-hak, tidak pernah disembunyikan. Tapi setelah Nabi Muhammad ceramah, Nabi Muhammad menjadi sutra halus di tengah-tengah umat dan masyarakatnya. Nabi Muhammad tidak pernah mendakwakan agamanya demi jabatan, tidak pernah mendakwakan agamanya demi kedudukan, tidak pernah mendakwakan agamanya demi uang dan sebagainya, lillah wa fillah. Sehingga dakwanya Nabi Muhammad sampai detik ini tidak pernah putus. Di Eropa, kapan orang Eropa, orang Barat ketemu Nabi? Kapan orang-orang di wilayah-wilayah yang jauh dari Mekah, Madinah ketemu Nabi? Tapi sekarang mereka berlomba-lomba masuk Islam, mengidolakan Nabi Muhammad. Malah kita di Indonesia sekarang ini yang lebih pertama diajarkan Islam lewat para wali songo, sekarang berbondong-bondong mau ninggalin Islam dengan mencaci Islam, dengan menghina Islam, dengan menghina Quran, sampai kita sendiri sebagai orang tua sudah nggak percaya dengan pendidikan agama Islam. Banyak, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak kalau disuruh, ayo bu, ayo pak, anaknya dibawa ke pondok pesantren, alah buat apa sih jadi santri? Santri nggak punya ijazah, nanti cari duitnya susah, mendingan sekolah. Mendingan anak saya sekolah, mendingan anak saya kuliah, nanti jadi sarjana, anak saya punya titel, gampang cari kerja. Buat apa jadi santri? Buat apa jadi kiai? Seolah-olah santri gak makan, seolah-olah kiai gak makan. Mohon maaf pak, rezekinya santri sama kiai banyakkan daripada rezekinya insinyur. Apalagi di Indonesia. Indonesia sudah gak ngehargain orang pinter. Berapa banyak tuh di jalan-jalan tuh, maaf ya, yang pakai pakaian badut-badutan, itu bukan orang sembarangan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, orang-orang bertitel. Tapi antum pernah lihat gak ada santri begitu? Gak pernah. Santri keluar dari pesantren baru pulang, alhamdulillah diundang tahlil sama tetangga 7 hari. Semalam udah berapa duit? Betul. Kalau 7 hari kita tinggal itu, lagi santri gak goblok. Kalau misalkan 7 hari udah gak ada yang meninggal, dia masuk kamar, dia baca talqin, ya fulan bin fulan, ya fulan, diijabah oleh Allah. Besok dari musola ini ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat lagi jawab seminggu. Betul? Udah 5 hari, wah ini kalau nggak ada yang mati kering lagi nih, baca talqin. Berkah. Jangan pernah kita takut bela agama, terutama kiai, ulama, habib, ustaz. Nggak usah takut. Bela agama, dicukupi dunia kita oleh Allah. Ini yang janji Nabi, bukan saya. Saya cuma nyampein. Apa kata Nabi? Man
amila lidinihi kafahullah amra dunya. Barang siapa yang berbuat untuk agamanya, bakal dicukupi dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya, Bu, orang tua yang nitipin anak di pondok pesantren belangsak, enggak ada. Tapi enggak sedikit orang tua gadein mobil, jual motor, jual tanah demi anaknya kuliah. Kuliah nggak diajar agama. Pinter dikit sombong, kaya dikit sombong. Ibunya dianggap pengemis, bapaknya dianggap pengemis. Seolah-olah pemberian anak kepada orang tua dianggap imbalan, bukan dianggap satu bukti daripada baktinya seorang anak kepada orang tua. Sehingga gak sedikit orang tua yang akhir hayatnya kenes, matinya dalam keadaan kecewa dengan anak. Baru di sekolah kan Pak belum bisa nyenengin, baru SMA belum bisa nyenengin, matinya keroyokan, bacok-bacokan. Betul kan? Tapi ada gak santri yang bacok-bacokan? Santri yang tawuran, akhlaknya dididik, akhlaknya benar. Kenapa? Karena 24 jam di mana lembaga pondok pesantren dikenalkan anak kita kepada Nabi. Kamu kaya apa nggak boleh sombong, pinter bagaimanapun nggak boleh sombong. Biar kamu alim tetap hormat sama orang tua, sebab kamu tidak bisa membalas jasa orang tua. Makanya keluar orang tua diagungkan. Pak, Bu, kita ini kalau meninggal dunia bukan tetangga yang ngirim pahala. Paling 7 hari berkat keluar udah gak ada lagi yang ngirimin doa sama kita. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan soleh, begitu kita meninggal baru ditutup pakai kain batik, orang pertama yang ngirimin pahala anak. Anak kita ke kamar mandi, baru buka keran, ya, baru mau ambil wudu, pahalanya besar. Anak kita sholat, baru takbiratul ihram, pahalanya besar. Anak kita buka Quran, baru mau baca, baru bismillah, pahalanya sama. Kenapa pahalanya anak ini sampai kepada orang tua? Karena anak ini bisa sholat karena orang tua. Anak ini bisa ngaji karena orang tua. Anak ini bisa berbuat baik karena orang tua. Inilah kalau kita meninggalkan anak yang soleh, yang mau kita ajarkan agama, terlebih-lebih kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Sepulangnya kita dari majlis maulid ini, insya Allah kita tidak bosan-bosan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang mahabbah kepada Rasulullah. Apalagi sekarang akhir zaman, fitnah di sana sini, ajaran di sana sini. Kita sekarang didik anak kita di rumah, anak kita dirusak lewat handphone. Kita didik anak kita di madrasah, dirusak lewat handphone. Tapi di madrasah masih lebih kuat, di pesantren masih lebih kuat untuk menjaga pribadi anak kita. Kalau tidak, nanti anak kita yang bakal memusuhi kita nanti di akhirat. Na'udzubillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.